Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada Siapa? kawan. Iya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kawan ini lagi sakit. Ini panas. Oh. Udah dibawa ke rumah sakit. Nah, nanti udah belum sembuh. Ya, kita doakan ya semoga sahabat cepat sembuh. Amin. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi agama Islam. Agama Ya, Islam, pendidikan ya. agama dan Islam. budi pekerti. Ya. Ada minggu yang lalu ada yang ingat materi tentang apa? Kemarin tentang beriman kepada Allah. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Ya. Malaikat Jibril. Ya. Oh, Mikail, tahu ya. Terus? Israfil. Ya. Israfil. Ya. Mungkar. Nakir. Naatin. Malik. Ridwan. Iya betul. Tepuk tangan buat Ella. Imam tahu nama malaikat? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat ya. Ya. Sebagai mengawali, nah jadi malaikat itu merupakan makhluk gaib ya. Maksud ayat Ya, gaib. yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan tugas tertentu. Malaikat itu ada banyak, tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 10 ya. Salah satunya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril menyatakan wahyu. Iya. Nah, tadi ya kita telah mengawali kegiatan hari ini dengan konsepsi apa itu malaikat. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pelajaran hari ini, kita akan menyimak di video ya tentang malaikat. Sebentar, Bapak siapkan dulu. Ya. Kemudian katakan. Nah, kita masuk ke materi ya, materi tentang beriman kepada malaikat. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Kelihatan. Ridwan. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama kita harus tahu ya pengertian beriman kepada malaikat. Jibril. Ya, dengerin dulu ya. Nah, yang keduanya dapat menampilkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna beriman kepada malaikat. Yang ketiga, memahami makna disiplin dalam keluarga dan di sekolah sebagai wujud iman kepada malaikat. Yang selanjutnya menyajikan contoh perilaku disiplin yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita harus tahu tentang pengertian beriman dan kaitannya tentang sikap disiplin. Kita lanjutkan lagi. Nah, apakah malaikat? Ya, Imam mau bacakan? Ya, Imam coba bacakan. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari
cahaya yang diberikan tugas tertentu dari Allah, merupakan makhluk gaib yang harus diyakini oleh setiap orang Islam. Ya, tepuk tangan Pak Imam. Ada yang yakin membacakan siapa? Ya, boleh nih Pak. Baik. Maskernya boleh dibuka. Gak apa-apa, buka aja. Nah, ya. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya yang diberikan tugas tertentu dari Allah. Merupakan makhluk gaib yang harus diyakini oleh setiap orang Islam. Iya. Ya, jadi malaikat itu merupakan makhluk gaib. Ada yang tahu pengertian gaib? Tahu? Apa? Yang bisa dilihat. Nah, betul. Terus, Alia barangkali selanjutnya. Gaib itu apa? Dela. Jadi gaib itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa dirasakan oleh kulit kita. Nah, itu namanya gaib. Nah, jadi malaikat itu kita tidak bisa tahu sosok yang sebenarnya, tetapi ada ya. Ya, logikanya seperti angin ya. Ya, angin kan nggak kelihatan, tetapi hembusan anginnya bisa kita rasakan, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi salah satu yang jadikan info tentang adanya malaikat itu berasal dari surat Al-Baqarah ayat 185 yang dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, jadi para rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain. Dan rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Nah, jadi para nabi dan rasul terdahulu mereka mengetahui tentang malaikat itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar pembelajaran kita tidak bosan, kita lihat dulu ya video tentang malaikat. Ya.
Kalau begitu, aku janji deh, aku tidak akan mencuri lagi. Ini aku kembalikan. 2, 3, 30. Ya sebenarnya dodo ini. Iya. Oh, tahu kesimpulan dari video yang tadi? Imam tahu Tahu? apa? Ah, dilihat sih nggak tahu. Ya, Ayo tahu. Jela tahu isi video tadi. Nah, jadi intinya ya video tadi Allah itu telah menciptakan 10 malaikat, di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, dari ke-10 malaikat itu ada malaikat yang bertugas mencatat dan mengawasi perbuatan manusia. Siapa itu? Oke. Bukan. Jela tahu? Bukan. Rokib dan Atid. Ya. Jadi malaikat Rokib dan Atid itu malaikat yang diberi tugas untuk mencatat amal manusia. Ya, jadi dimulai kita bangun tidur, ya, kemudian melakukan aktivitas sehari-hari sampai kita tidur lagi, semua perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Ya, jadi dengan kita mengetahui tentang makna beriman kepada malaikat, kita khususkan kepada beriman kepada malaikat Atid, kita seharusnya bersikap waspada, ya. Jadi kita harus ingat bahwa setiap gerak gerik kita selalu diawasi oleh malaikat, sehingga kita harus bersikap disiplin, ya. Disiplin dalam melaksanakan sholat, ya. Disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari, disiplin dalam selama di sekolah, karena perbuatan kita itu dicatat, ya. Misalnya tadi sholat subuh, ya, siapa yang sholat subuhnya pagi-pagi? Nah, jadinya kalau sholat subuhnya tepat pada waktunya, nanti sama malaikat Rokib itu dicatat sebagai amal kebaikan, sehingga bernilai pahala. Tapi sebaliknya, jika sholat subuhnya kesiangan, nah itu hal yang diharamkan, ya. Jadi bisa, kalau kita dengan sengaja memperlambat sholat subuh, ya, yang harusnya sholat subuh itu jam berapa sekarang, Bang? Jam 4 pagi, ya, jam 4 lebih sedikit, tetapi sholat subuhnya jam 6. Nah, dengan sengaja kita itu dihukumi dosa. Nah, kita dilanjutkan lagi, ya. Nah, kesimpulan dari video tadi, ya, kita lihat lagi semua. Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail membagi rezeki, ya. Israfil Israel mencabut nyawa, Munkar bertanya kepada manusia di dalam kubur. ya.
terakhir bertanya kepada manusia di alam kubur, sama rokib. mencatat amal baik, Ya, atid, menurut amal buruk, malaikat malik, menjaga pintu neraka, Ridwan. menjaga pintu surga. Ya. Nah, sekarang LKPB ya, jadi LKPB itu soal-soal latihan. Kita soalnya dilakukan secara lisan ya. Secara lisan. Yang pertama, Jibril, ya, beriman kepada malaikat merupakan rukun iman ke lima. kan. Satu, beriman kepada Allah. Dua, beriman. Mereka. Nah, jadi beriman kepada malaikat merupakan rukun iman ke dua. Ya. Selanjutnya adalah bacakan. malaikat yang bertugas mencatat amal manusia adalah malaikat selalu taat melaksanakan perintah Allah karena tidak memiliki malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari Nah, jadi malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Ya. Selanjutnya, malaikat yang bertugas mencatat amal manusia yang tadi, Baik. Rokib dan Rokib dan Atid. Ya. Malaikat selalu taat melaksanakan perintah Allah karena tidak memiliki Israel. nafsu. Ya. 5. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari Saya. cahaya. Ya, betul. Nah, untuk hari ini pembelajaran cukupkan sekian ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita harus beriman kepada malaikat, ya, malaikat Allah. Malaikat Allah itu merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya yang diberikan tugas tertentu. Dan kita sebagai orang Islam wajib menerimanya. Yang selanjutnya ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruk, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Sehingga kita sebagai orang muslim harus bersikap waspada dan disiplin ya, karena setiap perbuatan kita selalu dicatat oleh malaikat. Sehingga kita harus bersikap disiplin dalam segala hal, baik disiplin dalam beribadah, disiplin di sekolah, dan disiplin selama di rumah. Nah, untuk menutup kegiatan pada hari ini, kita akhiri dengan membaca doa. Dengan membaca doa surat Al-Asri. Bismillah.